Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Kakak Putra Sabian dan kali ini saya akan membahas tentang sludge, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke penjelasannya. Yang di sini, yang pertama ada pengertian dari sludge. Sludge itu singkatan dari Stateless Address Auto Configuration. Adalah metode otomatis pada jaringan IPv6 yang memungkinkan sebuah perangkat komputer atau host untuk membuat dan mengonfigurasi alamat IP-nya secara mandiri. Jadi, sludge itu simpelnya kayak DHCP-nya IPv4, teman-teman. Jadi mereka itu memberi IP ke para komputer, teman-teman ya, kepada perangkat untuk memberi IP secara otomatis, teman-teman. Jadi tidak kita ketik manual tapi otomatis. Sludge itu seperti itu, teman-teman. Oke, di sini sebelum kita lebih lanjut memahami tentang sludge, teman-teman ya, jenis-jenisnya dan yang lainnya, kita harus juga memahami konsep dari Global Unique Address atau GUA dan Link Local Address atau LLAS. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Di sini ada pengertian dari GUA. GUA adalah singkatan dari Global Unique Address, yaitu jenis alamat IP versi 6 yang bersifat unik secara global dan bisa diletakkan secara langsung di internet. Alamat ini memiliki fungsi yang setara dengan alamat IP publik pada IPv4. Jadi, GUA itu adalah jenis IP yang akan diberikan, teman-teman, ke si device tadi. Maksudnya gimana? Jadi kalau sludge itu adalah memberi IP otomatis, nah kalau gua ini tuh jenis IP apa yang bakal dikasih ke si perangkat komputer itu. Nah, gua ini adalah IP yang mirip sekali sama IP publik pada IPv4, yaitu IP yang bisa dipakai buat internetan, teman-teman, seperti itu. Oke, di sini juga ada IPv6 Host Link Local Address atau biasanya disebut LLAS, teman-teman. Yaitu alamat link lokal merupakan alamat IPv6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Host menggunakan pesan ICMP v6 router advertisement atau RA dari router untuk mengetahui informasi. Ini juga sama seperti gua tadi, yaitu IP yang bakal diberi ke komputer itu IP apa. Nah, tapi bedanya kalau gua tadi itu kan mirip IP public. Nah, sedangkan si LLAS ini mirip IP private-nya, teman-teman. Yaitu IP yang nggak bisa dipakai internetan. Jadi IP-nya itu IP yang buat LAN aja, teman-teman, buat lokal aja. Jadi nggak bisa dipakai buat ya internetan itu. Jadi intinya teman-teman, LLAS dan gua itu adalah IP yang bakal diberi nanti, teman-teman. Itu IP apa gitu, teman-teman ya. Intinya mirip IP public dan IP privatnya si IPv4 seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman ada dynamic GUA atau dynamic global unique address. Di sini ada dua jenis, yaitu stateless dan stateful, teman-teman. Perbedaannya antara stateless dan stateful itu, kalau stateless itu tanpa DHCP, tanpa server, teman-teman ya, tanpa server. Jadi mengisi IP-nya tanpa server, teman-teman, meski tetap otomatis tapi tanpa server. Sedangkan stateful itu pakai server, teman-teman. Benar-benar pakai DHCP v6 server. Nah, kita di sini kita bisa lihat sludge only itu router mengirimkan pesan router advertisement atau RA tadi untuk memberikan informasi IPv6 addressing, yaitu memberikan network prefix length default gateway. Host membuat alamat gua sendiri otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP v6. Nah, seperti yang saya bahas, kalau sludge only atau yang tadi stateless itu nggak pakai server, teman-teman, dan nggak dibantu sama DHCP juga, tapi dia benar-benar pakai yang namanya RA atau router advertisement untuk memberikan informasi, untuk memberikan IP-nya, teman-teman ya, untuk memberikan networknya, prefix length, default gateway. Dan ini udah, karena ini gua, teman-teman ya, ini udah gua maksudnya ya, global unique address. Jadi ini yang dikasih juga adalah IP gua atau IP public itu, teman-teman. IP public itu yang dikasih, sehingga ini bisa dipakai internetan. Tapi teman-teman, untuk internetan atau untuk misal masuk ke YouTube, teman-teman, atau ke Google ya, nah kalian gak bakal bisa ngetik google.com. Kalau kalian ketik google.com dengan slash only, misal device kalian itu pakai slash only ya, teman-teman ya, misal IP-nya itu dikasih sama gua tapi jenisnya slash only. Nah, saat kalian masuk ke google.com itu gak bakal bisa masuk, teman-teman, karena nggak punya yang namanya DNS, teman-teman. Di sini nggak dikasih DNS. Kenapa? Karena yang nggak ada DHCP itu tadi, nggak punya server untuk memberi DNS-nya, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mau browsingan atau mau masuk ke Google, teman-teman, yang kalian harus masukkan itu alamat IP si Google itu, teman-teman, itu ya yang tadi yang 8.8.8.8 itu kan
IP-nya si Google, itu IPv4-nya Google. Yaitu IP-nya si Google, teman-teman. Nah, kalian harus memasukkan itu baru bisa. Kalau kalian ngetik google.com itu nggak bakal bisa. Nah, di sini teman-teman gunanya slash with DHCP versi 6. Kombinasi stateless dan stateful membuat alamat host address sendiri pakai slash meminta informasi tambahan seperti DNS, NTP, dan lain-lain. Server hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengelola mencatat IPv6. Slash with DHCP v6 itu adalah IP publik yang benar-benar seperti IP publik. Dia udah bisa masuk ke internet sepenuhnya, teman-teman. Karena udah dikasih DNS, NTP, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman ini dibagi teman-teman tugasnya. Slash tetap memberikan IP, interface IP, slash itu tetap memberi network, private client, default gateway, dan DHCP itu cuma ngasih DNS-nya aja, teman-teman. Jadi misal ada device yang nanya DNS, nah server DHCP tinggal kasih aja DNS, NTP-nya, teman-teman. Jadi beban kerjanya dibagi 2 dan ini sangat efektif, teman-teman, karena beban kerjanya jadi dibagi 2 dan ya lebih efisien aja. Nah, dan terakhir di sini ini stateful, teman-teman. Ada DHCP versi 6 server. Stateful configuration server memberikan mencatat mengelola seluruh informasi pipeline network, default gateway, private client, DNS jaringan besar. Nah, intinya DHCP versi 6 itu ya seperti DHCP yang ada di IPv4, teman-teman. Itu memberi IP, mencatat, memberikan, mengelola. Intinya semuanya dilakuin sama server DHCP, teman-teman. Tidak dilakuin sama yang lain. Memberi network, memberi default gateway, private client, DNS itu semuanya dilakuin sama server. Terdengarnya emang simpel, teman-teman, ya, karena kita cuma butuh server DHCP aja, dan tapi beban kerjanya bakal berat, jelas, teman-teman, karena satu server itu harus menanggung beberapa ribu device yang pengen IP, teman-teman. Beda sama yang tadi slash with DHCP yang tugasnya dibagi 2, slash yang memberi IP dan DHCP yang memberi DNS, seperti itu, teman-teman. Tapi DHCP juga itu berguna untuk jaringan yang skalanya besar dan masif, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada paket RS dan RA. RS itu singkatan dari router solicitation, teman-teman, atau paket permintaan dari host ke router untuk mengirim informasi konfigurasi IPv6. Singkatnya, teman-teman, RS itu seperti surat untuk meminta IP-nya ke si router tadi atau ke slash tadi, ya. Ya, intinya ini tuh ya seperti surat meminta gitu, teman-teman. Surat meminta IP tadi. Nah, di sini ada RA. RA itu paket ICMP versi 6 yang dikirim oleh router ke jaringan lokal untuk memberitahu informasi IPv6 addressing. Nah, intinya, teman-teman, kalau RS tadi mengirim pesan untuk meminta IP. Nah, kalau RA ini ya isinya itu IP itu tersendiri, teman-teman. Jadi seperti paket gitu, teman-teman, yang udah dibungkus dan dikirim ke komputer yang tadi minta tadi, yang udah ngirim RS tadi, teman-teman. Seperti itu. RA itu paket ICMP. Nah, ICMP, ya. Nah, di sini juga ada pemberitahuan, teman-teman. Paketnya itu isinya apa? Kalau A atau address auto configuration itu isinya stateless. Kalau O itu other config flag itu combination, teman-teman. Yaitu ya tadi stateless plus DHCP versi 6. Kalau M itu manage address configuration atau stateful. Jadi kalau dalam paketnya misal tulisannya A, munculnya A, berarti yang dikasih itu stateless atau slash only tadi, teman-teman. IP-nya itu slash only. Nah, kalau O itu ya tadi yang slash plus DHCP, dan kalau M itu yang DHCP versi 6. Jadi seperti itu. Ini itu tipe-tipe paket yang tipe-tipe jenis paket apa, teman-teman, jenis IP apa yang dikirim itu. Di sini ada contohnya, teman-teman, ya. Nah, di sini, teman-teman, ada kombinasi paket RA. Kalau slash only itu di paketnya itu bakal tertulis A1, O0, dan M0. Itu udah pasti slash only. Kalau slash dan DHCP v6 itu A1, O1, dan M0. Karena kalau kita lihat lagi, teman-teman, di sini A itu sama dengan ya tadi slash only, O itu slash plus DHCP, dan M itu DHCP. Jadi kalau A dan O yang satu artinya slash dan DHCP, teman-teman. Nah, kalau M doang yang satu itu ya jelas DHCP, teman-teman. Di sini ada yang namanya proses di sini ada yang namanya proses to generate interface ID atau proses untuk menghasilkan interface ID, teman-teman. Yang ada 2 metode, yang itu yang pertama randomly generate, dibuat secara random dan unik. Ini yang paling modern dan yang paling efisien karena ya ditentuin secara random, teman-teman, ya, secara acak dan unik. Nah, interface ID itu apa, teman-teman? Interface ID itu adalah nomor paling belakang, teman-teman, ya. Nomor paling belakang di IPv6 itu, teman-teman. Kayak contoh
titik 2.2.1. Nah, itu kan belakangnya 1. Nah, itu tuh adalah interface ID, teman-teman. Nah, nanti kalau pakai random link address itu bisa diganti-ganti, teman-teman. Maksudnya jadi setiap PC itu, setiap device itu beda, teman-teman ya, IP-nya. Bukan satu, bisa device 1 device 2 seperti itu, teman-teman. Dan itu udah pasti random dan unik, bukan meratai seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua ada UEFI 64. Ini itu metode yang cukup jadul, teman-teman ya. Itu dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host dengan memasukkan angka hexadesimal FFE di tengah IPv6. Nah, di sini ada DAD atau duplicate address detection. Ini dalam jaringan setless host dapat memeriksa bahwa IPv6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Proses DAD digunakan host untuk memastikan bahwa IPv6 bersifat unik. Untuk menjalankan DAD, host mengirimkan pesan ICMP v6 Neighbor Solicitation atau disingkat NS dengan alamat multicast yang dirancang khusus yang disebut dengan alamat multicast Solicate Node. Jika tidak ada device yang merespon dengan NA message, maka sudah bisa dipastikan bahwa IPv6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan. Tetapi jika ada yang merespon, maka alamat tersebut tidak unik dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik. Intinya, DAD itu adalah sebuah protokol untuk memeriksa apakah IPv6 ini itu baru dan unik dan gak ada yang pakai, teman-teman ya. Agar tidak terjadi bentrok, teman-teman. Jadi, misal di device 1 itu IP akhirnya atau interface ID-nya itu 1. Nah, terus ada device kedua, teman-teman. Device kedua ini ingin dapat IP juga. Nah, sebelum dikasih IP, dan itu muncul dulu, teman-teman. Dan itu bakal ngasih pesan dulu, ngasih yang namanya ini NS Neighbor Solicitation. Itu seperti alamat IP, teman-teman, yang bakal dikasih ke si device 2 ini. Tapi sebelum dikasih, dia membroadcast dulu, teman-teman ya, untuk melihat apakah IP ini itu benar-benar baru atau sudah ada device yang pakai IP ini. Jadi kalau misalkan ada yang merespon seperti yang di sini, kalau ada yang merespon artinya IP ini nggak baru dan harus dibuat lagi. Nah, kalau misalkan tidak ada yang merespon, teman-teman ya, IP ini udah pasti baru dan unik dan bakal dikasih ke si device kedua itu, teman-teman. Nah, intinya, teman-teman, dari itu adalah proses yang harus dilakukan sebelum memberi IP agar tidak terjadi yang namanya duplicate atau bentrok, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekarang saya akan masuk ke Cisco Packet Tracer dan saya akan memperlihatkan seperti apa sludge itu, teman-teman, atau pemberian IP otomatis itu. Oke, teman-teman, sekarang saya di Cisco Packet Tracer dan saya akan buat topologi simpel aja, teman-teman ya. Ada router, terus switch, terus PC. Kita masuk. Nah, sebenarnya simpel, teman. Kita langsung aja ke CLI, terus no enable conf terus intg 0 garis miring 0, ketik dulu 0 garis miring 0 garis miring 0, teman-teman. Kita masukkan 0 garis miring 0, enter, terus kita IP address IPv6 address. Nah, terus kita masukkan IP address yang selalu kita pakai, itu 2001.2 db8.2.3.2.2.2.1, teman-teman ya. Terus enter. /64. Terus enter. Nah, terus di no shutdown. Nah, kita coba cek dulu, teman-teman ya. Sabar, ini belum, masih kuning. Nah, udah hijau. Kita cek dulu, teman-teman ya, di bagian desktop, terus IP configuration. Nah, kita coba ubah ke otomatis, teman-teman. Oke, di sini IP-nya belum muncul, teman-teman ya, karena kita belum konfigurasi yang namanya unicast routing, teman-teman. Nah, kita harus ketik exit dulu, teman-teman. Terus kita ketik IPv6 unicast routing. Ini gunanya untuk mengaktifkan IPv6 di router ini sepenuhnya, teman-teman, secara sepenuhnya. Jadi fitur-fitur tadi kayak RA, RS, slash dan lain-lain itu belum aktif kalau kita belum mengkomen atau mengkonfigurasikan IPv6 unicast routing ini, teman-teman. Jadi kita harus aktifkan ini, teman-teman. Terus kita enter. Nah, setelah itu baru kalau kita coba ke PC terus ke IP konfigurasi, nah, di otomatis itu langsung muncul, teman-teman. IP-nya langsung muncul otomatis /64 dan default gateway-nya udah terisi secara otomatis. Ini /only, teman-teman ya. DNS-nya karena nggak keisi karena ini /only, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman ya, tuh. Kalau kalian bisa lihat, ini udah terisi dan berarti ini udah beres, teman-teman.
konfigurasi Slash udah beres teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu saja video saya tentang Slash ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin masih banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran, tapi saya sudah berusaha. Jadi ya sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.